dikasih dalam Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu GBI House of Praise dan GBI GBI. Mari adik-adik semua, kita siapkan hati kita lipat tangan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali lagi datang kepadamu Tuhan lewat ibadah online ini. Kami mau bawa hati kami, hidup kami kepadamu ya Yesus. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mau memuji kebesaran Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami ya Bapa yang terbaik hanya kepadamu ya Yesus. Sebab Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang luar biasa. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Mari adik-adik kita mau angkat pujian ini bahwa Tuhan kita begitu besar, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Walaupun semua berkecam, tetapi kasih setia Tuhan selalu tetap di hati kita, di hidup kita. Amin.
begitu mengasihi setiap kami ya Bapa. Kami serahkan hati kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan Kau yang mengurapi setiap kami, firman itu boleh bertumbuh berakar, bahkan berbuah Yesus. Terpujilah namamu, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa lagi bersama dengan Kak Devi. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini juga kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau telah memberikan kepada setiap kami kesempatan yang terbaik untuk kami datang menikmati di dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk bersama-sama dipenuhi oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada setiap kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Wah, bagaimana nih adik-adik kabarnya saat ini? Pasti dahsyat dan luar biasa. Yes. Dan Kak Devi juga yakin dan percaya bahwa mama, papa beserta dengan adik-adik yang saat ini beribadah dari rumah tetap dalam keadaan kuat dan sehat pastinya. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, hari ini Kak Devi mau bertanya dulu nih sama adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang sudah terima rapot? Kalau Kak Devi lihat nih, ada beberapa adik-adik yang sudah terima rapot, ada juga yang belum terima rapot. Bisa jadi nih minggu depan nih baru terima rapotnya. Ya adik-adik, apapun hasilnya, Kak Devi yakin dan percaya pasti nilai adik-adik semuanya bagus. Hasil akhir semesternya pasti sangat memuaskan sekali, karena sudah pasti nih itu semua merupakan hasil usaha adik-adik sendiri, bukan hasil usaha orang lain. Ya adik-adik, lebih lagi nih Kak Devi mau bertanya, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik, nilai yang bagus? Ya betul banget, dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh, belajarnya rajin, giat. Kalau dikasih tugas sama ibu guru langsung dikerjakan. Kalau kita dikasih tugas bikin video langsung dibuat tanpa harus menunda-nunda tugasnya. Enggak malas, kemudian rajin masuk kelas online-nya tepat waktu. Nah, semua yang pastinya peraturan yang diberikan oleh guru pasti adik-adik lakukan, karena juga mempengaruhi setiap kita untuk mendapatkan nilai yang sangat baik adik-adik. Tetapi bagaimana dengan adik-adik jika tidak mentaati peraturan yang diberikan oleh guru? Pasti mendapatkan nilai yang jelek. Adik-adik pasti bisa diomelin sama guru-guru, bisa dinasehatin sama guru-guru. Kemudian adik-adik bisa jadi pribadi yang malas, suka menunda-nunda waktu. Bahkan yang lebih parahnya lagi nih adik-adik, kita bisa jadi tidak disenangin oleh orang tua karena kita malas untuk belajar dan mentaati peraturan yang sudah diberikan oleh guru kita. Oleh sebab itulah adik-adik, hari ini Kak Devi mau ingatin sama adik-adik melalui kebenaran firman Tuhan. Ternyata peraturan itu ada atau peraturan itu dibuat untuk kebaikan kita loh adik-adik. Bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyulitkan kita, bukan untuk mengganggu kita, melainkan setiap peraturan yang ada itu dibuat untuk kebaikan adik-adik, untuk kebaikan kakak-kakak,
untuk kebaikan mama papa semuanya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Kak Debbie rindu sekali mengajak setiap adik-adik untuk bicara tentang hukum kasih. Siapa di antara adik-adik yang masih ingat, bahkan sudah tahu apa saja isi daripada hukum kasih tersebut? Dan yang paling penting lagi, kira-kira nih, bicara tentang hukum kasih mengingatkan kepada setiap kita peristiwa tentang apa adik-adik? Betul, peristiwa tentang Tuhan Yesus menjawab pertanyaan para ahli-ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus pada saat itu, Tuhan, apa sih hukum yang terutama dan yang utama? Dan Tuhan Yesus menjawab. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita ya bersama-sama di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Sekali lagi, Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-37 sampai 39. Adik-adik perhatikan ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik, di dalam hukum kasih ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap para murid-murid bahwa ini merupakan hukum yang utama dan yang terutama, yaitu apa tadi? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, hukum kasih ini adik-adik merupakan hukum yang sangat penting, hukum yang sangat mendasari dari segala hukum yang ada di dalam Alkitab. Hukum yang tertulis di dalam hukum Taurat. Maka Tuhan Yesus melihat bahwa hukum ini merupakan hukum yang sangat penting yang harus murid-murid, anak-anak Tuhan ingat dan lakukan. Gak cuman sekedar tahu loh, gak cuman sekedar dengar aja loh, gak cuman sekedar mendengarkan saja, gak cuman sekedar oh itu hukum Taurat, oh itu hukum kasih, oke, aku tahu. Gak cuman sekedar sampai di situ saja adik-adik, melainkan kita harus melakukannya terus-menerus. Kita harus melakukannya seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita. Pasti nih di antara adik-adik akan bertanya, Kak Debbie, bagaimana sih caranya kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana sih Kak Debbie bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan akal budi kita, dengan segenap jiwa kita? Bagaimana sih Kak Debbie? Ya adik-adik, Kak Debbie akan menjelaskan kepada setiap adik-adik mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita. Dengan segenap akal budi kita bicara tentang pikiran kita. Nah, bicara tentang pikiran kita adik-adik, di mana itu merupakan apa saja yang kita taruh di dalam akal budi kita, apa saja yang kita taruh di dalam pikiran kita. Dan itu membuat atau mempengaruhi ke hati kita dan ke jiwa kita. Maka kita harus berhati-hati untuk menaruh apa yang ada di dalam pikiran kita. Itu artinya adik-adik, setiap pikiran kita, bahkan akal budi kita itu memerlukan pembaharuan. Pikiran kita harus diperbaharui, pikiran kita harus dibersihkan dari hal-hal yang tidak baik. Bagaimana caranya Kak Debbie? Caranya dengan membaca firman Tuhan, caranya dengan mendengarkan firman Tuhan, dan juga caranya dengan memikirkan apa seperti Tuhan Yesus pernah pikirkan selama di dunia ini. Artinya apa Kak Debbie? Ya, memikirkan sesuatu hal yang hebat, memikirkan sesuatu hal yang besar, mujizat-mujizat yang besar. Nah, sehingga setiap pikiran yang ada di dalam pikiran kita
itu boleh kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga kita bisa dapat menunjukkan bahwa kita benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, dengan akal budi kita adik-adik. Kemudian lagi adik-adik, kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Wah, maksudnya bagaimana Kak Debbie? Ya, adik-adik perlu tahu bahwa jiwa kita ini merupakan jiwa yang akan nanti juga berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Tuhan Yesus di kekekalan nanti, di surga nanti. Nah, tetapi saat ini kita masih hidup Kak Debbie, saat ini kita di dunia. Ya, jiwa kita juga selama kita masih hidup di dunia ini adik-adik, kita dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya Kak Debbie? Caranya melalui berdoa. Tuhan rindu setiap kita berbicara kepada pribadi yang kita cintai. Kira-kira siapa pribadi yang kita cintai itu adik-adik? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat rindu sekali ketika mendengar setiap adik-adik berbicara kepada Dia, bicara kepada Tuhan Yesus. Adik-adik kasih tahu keinginan adik-adik, adik-adik bisa cerita kepada Tuhan Yesus apa sih yang saat ini menjadi harapan adik-adik, apa sih yang saat ini yang menjadi keinginan adik-adik, kesukaan adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus nggak cuman kepengen dengar hal-hal yang membuat kita sedih, ketakutan kita, melainkan apa yang menjadi harapan kita pun Tuhan Yesus pengen dengar setiap kita. Dan lebih daripada itu adik-adik, ketika kita sungguh-sungguh, jiwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka kita mau nggak cuman datang kepada pribadi yang kita cintai yaitu Tuhan Yesus Kristus hanya bicara tentang kita saja, melainkan kita juga bisa berdoa untuk orang lain, berdoa untuk teman-teman kita, atau berdoa untuk orang-orang yang bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, yang bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Nah, biasanya itu disebut dengan misionaris. Misionaris itu apa Kak Debbie? Misionaris itu adalah orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain adik-adik. Baik itu ke desa-desa, baik itu ke luar negeri, baik itu ke tempat daerah-daerah yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Nah, artinya bahwa dengan jiwa kita pun selama kita hidup, Tuhan mau berjumpa dengan kita melalui apa adik-adik? Berdoa, berseru kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, apa yang adik-adik pikirkan, rasakan, sehingga semuanya balik seperti tadi Kak Debbie bilang, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, selanjutnya adik-adik, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, bicara tentang hati, hati itu adalah yang mengontrol apa yang menjadi kesukaan kita adik-adik. Nah, kalau hati kita mengontrol apa yang menjadi kesukaan kita, maka melalui hati inilah yang akan memotivasi kita untuk mencapai apa yang kita sukai. Contohnya nih adik-adik, Kak Debbie pengen bisa main musik. Maka karena hati Kak Debbie punya kerinduan bisa main musik, maka melalui hati inilah akan memberi motivasi saya harus bisa main musik. Saya berlatih main musik dengan terus-menerus. Nah, sama nih adik-adik halnya. Ketika hati ini mengontrol apa yang kita sukai, maka di saat kita ingin mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, maka dari hati inilah yang akan memotivasi kita mengasihi Tuhan, tidak sekedar hanya mengasihi Tuhan biasa-biasa saja, melainkan kita termotivasi untuk baca Alkitabnya sungguh-sungguh, menyembah Tuhannya dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena apa adik-adik? Karena kesukaan kita, kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita tadi mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, maka dari hati yang mengontrol apa yang menjadi kesukaan kita, maka dia akan memotivasi kita.
Sehingga motivasi kita, karena kita cinta sama Tuhan Yesus, maka semuanya kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sekedar saja adik-adik, terus menerus. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itu hukum yang utama dan yang terutama. Kemudian selanjutnya yaitu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, adik-adik, di sana kita sudah diingatkan bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita pun dapat mengasihi sesama kita. Dengan cara apa? Contoh sederhananya, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita, apa yang kita terima, kebenaran firman Tuhan atau firman Tuhan yang sudah kita dengar, maka kita dapat bagikan kepada teman kita. Kita dapat sharing sama mereka tentang firman Tuhan atau tentang hal-hal yang baik, mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, kita bagikan kepada setiap orang. Salah satu contohnya ini adalah bukti kita mengasihi sesama kita. Selain daripada itu apa adik-adik? Kita mau mendoakan teman kita mau mengampuni dia, kita mau mengasihi dia tanpa adanya imbalan, tanpa adanya sesuatu yang kembali kepada kita. Oleh sebab itulah adik-adik, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Ketika kita sudah dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita pun menjadi berkat bagi teman-teman kita. Kita bersaksi kepada teman kita tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa di antara adik-adik yang mau hidup melakukan hukum kasih? Ya, Kak Dewi juga pengen sekali dan rindu sekali untuk terus tetap hidup melakukan hukum kasih Tuhan. Artinya apa adik-adik? Nggak cuma sekedar di mulut, tetapi dengan tindakan kita. Cuman hari ini saja Kak Dewi ketika setelah mendengarkan firman Tuhan? Tidak adik-adik, tetapi setiap hari. Yuk adik-adik, mama, papa, kakak-kakak sekolah minggu, semuanya kita mau belajar bersama-sama ya. Gak cuma sekedar di mulut aja, tetapi kita melakukannya. Kita mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Yuk adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau akhiri firman Tuhan kita hari ini bersama-sama. Kak Debbie ajak setiap kita, tundukkan kepalamu. Kita mau berserah sama Tuhan, kita mau bicara sama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Adik-adik sama-sama katakan, ku di tangan-Mu, ku di hatimu Tuhan, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di tanganmu. Adik-adik lebih sungguh-sungguh, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Jadi angkat tanganmu sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, ini setiap tangan-tangan adik-adik yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami akan setiap firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan dalam setiap
kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong setiap adik-adik Tuhan Yesus. Roh Kudus, tolong setiap kakak-kakak agar setiap kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau mengasihi sesama kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami, baik setiap kami yang pernah melakukan kesalahan, bahkan setiap teman-teman yang pernah mengecewakan kami, yang melukai hati kami Tuhan. Hari ini kami mau lepaskan pengampunan yang datangnya daripada Tuhan. Kami mau berikan pengampunan karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kami di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini setiap hati adik-adik kami dipulihkan, dibebaskan Tuhan Yesus Kristus dari setiap ikatan-ikatan kekecewaan Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menolong, Roh Kudus Engkau yang menjadi pribadi yang menemani setiap adik-adik kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari bahkan waktu yang terbaik ketika kami duduk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja atas setiap adik-adik kami. Roh Kudus Engkau yang menolong bahkan dari sekolah mereka, keluarga adik-adik kami Tuhan, pekerjaan mama papa semuanya Tuhan Yesus yang menjagai, Roh Kudus yang menuntun dan yang menolong. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima berkat sukacita, damai sejahtera yang datangnya daripada Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan adik-adik, sampai berjumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita mau tutup dalam doa. Kita tutup mata kita lipat tangan kita. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau telah lewati pandemi COVID-19 ini dari kami sekeluarga. Kami percaya semua karena penyertaan Tuhan. Engkau juga yang mencukupi akan segala kebutuhan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu sempurna atas keluarga kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami di mana mereka berada, biar Engkau juga melindungi mereka, Engkau juga yang memberkati kehidupan mereka, Engkau cukupkan akan segala kebutuhan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, biarlah walau lewat ibadah online, biar gereja kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami ya Tuhan, biar bangsa ini boleh selalu sejahtera, boleh selalu sehat, semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati akan bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau berpisah, kami mau menerima berkat daripada-Mu. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.